Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dewi Maharani dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi Manajemen kelas 2B. Di sini saya akan menyelesaikan kuis dari Pak Dadang. Nah, kuisnya itu yang pertama menjelaskan tentang konsep dan definisi kewirausahaan Islami. Nah, langsung saja tentang konsep dan definisi kewirausahaan Islami. Nah, pengertian kewirausahaan Islami itu sangat banyak menurut diri sendiri, menurut para ahli, ataupun orang yang baru membaca sekilas tentang kewirausahaan Islami. Jadi, sekarang tentang kewirausahaannya terlebih dahulu. Arti kewirausahaan adalah proses menciptakan hal-hal yang baru untuk mendapatkan suatu keuntungan dalam kegiatan ekonomi. Ada hal yang diperjualbelikan produknya seperti barang atau jasa. Di dalam bahasa Inggris artinya entrepreneurship. Lalu perbedaan kewirausahaan dan wirausahawan. Kalau kewirausahaan itu usahanya, kalau wirausahawan yang menjalankan kegiatan usaha tersebut. Dalam pengusaha Islam itu selain untuk mencari keuntungan, mencari nafkah juga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan orang tuanya, dan jika yang sudah berumah tangga untuk menghidupi keluarganya. Di dalam kewirausahaan, Islam menanamkan nilai abstrak karena abstrak itu tidak terlihat, seperti dosa dan pahala, surga dan neraka. Menurut pemikir barat, kewirausahaan Islam itu menghalangi kegiatan ekonomi karena beberapa hal. Orang muslim dalam berwirausaha diawali dengan ikhtiar, berdoa, tetapi orang Islam juga percaya semua akan dipasrahkan kepada Allah, dan Allah yang mengatur semuanya. Prinsip Islam itu juga berpegangan terhadap kejujuran, tidak iri atau dengki atas usaha orang lain, dan masih banyak lagi. Ada karakteristik yang ada pada kewirausahaan Islam. Yang pertama itu takwa. Takwa yaitu merupakan kerangka utama dalam melakukan usaha, apalagi dalam usaha Islami. Takwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ketika ada harta, kita memiliki materi untuk digunakan yang bermanfaat. Dalam surat As-Saff ayat 10-12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, kemudian perniagaan yang besar lagi tidak akan mengalami kerugian dan mengantarkan untuk meraih tujuan dan menyelenyapkan semua halangan, ditafsirkan oleh firman Allah. Lalu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Yakni lebih baik bagimu daripada perniagaan dunia, bersusah payah untuknya dan menyibukkan diri hanya dengan perniagaan dunia semata. Kemudian disebutkan niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Nah, lalu yang itu kayak surat As-Saff pada yang pertama takwa. Lalu yang kedua ada halal dan haram. Jika halal adalah sesuatu yang diterima oleh agama, kalau haram sesuatu yang tidak diterima oleh agama. Karena ada konsep halal dan haram, jadi para wirausaha Islam itu menjual barang-barang yang halal saja. Tetapi jika kita menjual kita menjualnya itu halal, tetapi jika sudah di tangan para konsumen bisa menjadi haram. Seperti pada tersirat ayat surat Al-Maidah ayat 88. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Lalu yang keempat, menyembah kepada Allah menjadi prioritas utama juga dalam karakteristik kewirausahaan Islam.
karena beribadah atau spiritual akan mendorong ke perilaku yang lebih baik lagi. Pada surat Al-Jumu'ah juga dijelaskan, apabila telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Bagaimana kita memiliki nilai yang tinggi, tetapi kadang juga bisa diabaikan, misalkan dalam riba. Nah, pada surat Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang-orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ada prinsip dan etika bisnis. Dalam konsep kewirausahaan bisnis terdapat beberapa prinsip dalam bisnis, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip adalah kebenaran atau dasar, lalu prinsip bisnis syariah adalah kebenaran universal yang inherent atau berkaitan erat, menjadi pokok dasar dalam pemikiran dan tindakan dalam mengelola bisnis berpandu pada syariat Islam. Langsung saja yang prinsip umum. Yang pertama yaitu ilahiyah, yaitu tauhid monoteis. Lalu monoteis itu berkaitan dengan hakikat keesaan Allah. Ilahiyah prinsip bisnis yang dalam pengelolaannya berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan yang melekat pada dirinya menghadirkan bisnis yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri yang menjualnya. Lalu yang kedua, nabawi atau kenabian. Nabawi itu prinsip dalam pengelolaannya menyandarkan pada nilai-nilai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai teladan untuk melakukan usaha karena beliau syaf. Yang pertama, sidik yang artinya jujur. Kejujuran beliau yang harus kita contoh. Yang melekat pada Nabi harus melekat pada diri kita pula. Terus yang amanah adalah dapat percaya. Siti Khadijah menaruh kepercayaan kepada Nabi, tetapi Nabi saat itu tidak memiliki modal untuk melakukan perniagaan, tetapi hanya memiliki skill, yaitu dapat dipercaya. Jadi Siti Khadijah tidak masalah jika Nabi tidak memiliki modal, hanya yang Siti Khadijah butuhkan yaitu dapat dipercaya seseorang partner bisnis. Di dalam amanah ini juga kita memiliki wewenang dan tanggung jawab. Yang F yaitu fatonah adalah cerdas. Nabi Muhammad memiliki kemampuan berniaga, yaitu perdagangan internasional, lalu lintas wilayah dan negara. Dalam berniaga yang diandalkan tidak hanya cerdas, tetapi cerdik pun harus dimiliki di dalam jiwa pebisnis. Lalu cerdik juga bukan berarti pembohong. Nah, ada yang terakhir, tablik adalah menyampaikan. Di sini artinya yaitu berkomunikasi dan transparan sebagai taklik. Komunikasi dengan konsumen untuk membangun network. Lalu yang ketiga, adiliyah. Adiliyah adalah prinsip bisnis dalam pengelolaannya menyandarkan berdasarkan nilai-nilai adil. Adiliyah sinonimnya sama dengan al-mizan, yaitu keseimbangan. Nah, keadilan ditetapkan secara proporsional, adil dalam memperlakukan konsumen dan staf kita. Yang keempat, hurriyah. Hurriyah adalah prinsip bisnis dalam pengelolaannya menyandarkan nilai-nilai kebebasan. Arti bebas di sini yaitu bebas dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu selama tidak ada dalil yang melarangnya. Yang kelima,
Musawah adalah prinsip bisnis dalam pengelolaannya berdasarkan nilai-nilai kesetaraan, melahirkan pola hubungan dengan mitra bisnis atau staf kita, karena staf itu bukan bawahan tetapi mitra bisnis kita sendiri. Jadi jangan subordinatif yang maunya dituruti perintahnya oleh stafnya. Tidak boleh menekan pedagang besar atau kecil. Keenam, ta'awun adalah prinsip bisnis dalam pengelolaannya berdasarkan nilai-nilai tolong-menolong. Di dalam ta'awun harus saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam usaha bersaing, tetapi saling bahu-membahu, saling membesarkan yang lemah dan yang kuat, kaya dan yang miskin, kewajiban mengeluarkan zakat, infak, dan sodaqoh. Ada prinsip khusus. Yang pertama, tabadul manafi, yaitu asas pertukaran manfaat atau kerugian kepada para pihak, kerjasama antar individu atau masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Segala hal yang ada di muka bumi ini milik Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa memanfaatkannya dan merawatnya saja. Yang kedua, pemerataan atau distributif dalam muamalah. Setiap orang memiliki hak untuk berbisnis, tidak untuk orang tertentu saja. Maka dari itu dibuat hukum Undang-Undang Dasar 1999 yang isinya anti monopoli usaha dan saling memberi kesempatan. Yang ketiga, antarodin, saling ridho. Setiap bisnis selalu atas keriduan atau kerelaan masing-masing. Kita ridho atau ikhlas dengan untung dan harga yang dibeli oleh konsumen. Lalu dalam kontrak juga harus saling ridho. Dalam An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang keempat, iktinas, artinya tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kelima, albin wal al-taqwa, yang berarti saling tolong-menolong dalam kebenaran dan ketakwaan, harus dari niat. Lalu cara yang benar, insya Allah semua akan menghasilkan sesuatu yang baik, benar, dan bermanfaat. Yang keenam, musyarakah, artinya mengedepankan kerjasama sebagai prinsip dasar. Dan yang ketujuh, ittabi'ah, dokumentasi, tujuannya pencatatan. Jika ada hal yang tidak dibenarkan dalam perniagaan, maka ada bukti pencatatan atau dokumentasi. Yang kedua, ada etika bisnis. Etika adalah adab atau akhlak. Dalam kamus umum, etika adalah asas-asas akhlak moral. Perbedaan etika dan etik. Jika etika yaitu ilmunya, dan etik adalah asas-asas yang bertumbuh pada akhlak. Ajaran Islam pada ekonomi etika bisnis, yang pertama, etika memberdayakan. Etika ini adalah membantu pihak yang lemah, namun dianjurkan hanya memberi solusi. Misalnya jika kesusahan dalam hal finansial, kita boleh memberinya zakat dan lain-lainnya. Tetapi jika ia kesulitan dalam hal pengelolaannya, dalam menyandarkan bisnisnya, kita cukup hanya memberi solusi. Yang kedua, ada etika pembayaran upah. Yang ketiga, etika jual beli dan menagih utang. Yang keempat, santun dalam pembelian barang. Yang kelima, jujur dalam pemasaran. Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam jujur pemasaran barang. Yang pertama, tagris, yaitu memanipulasi harga, itu tidak boleh. Yang kedua, taglis, yaitu penjual menyembunyikan kecacatan barang. Yang ketiga, yang keempat, khianah. Yang kelima, gisisi. Yang keenam, tanajusi. Yang ketujuh, mukamaroh. Yang kedelapan, taltis. Yang kesembilan, igwa. Yang ke-10, kitman, yaitu informasi yang disembunyikan. Lalu ada yang terakhir, etika kontemporer, yang berarti etika modern yang tidak mengikuti aturan etika pada zaman dulu dan seni tersebut berkembang sesuai zaman sekarang. Lalu ada kisah kaum Ansor yang minta-minta kepada Rasulullah. Kurang lebihnya kisahnya seperti ini. Suatu ketika ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang mendatangi Rasulullah untuk meminta-minta. Rasulullah tidak membentak, tidak menyuruhnya pergi, dan pula tidak langsung memberinya uang. Rasulullah malah bertanya kepadanya tentang apa yang dimilikinya. Laki-laki dari kaum Ansor tersebut menjawab bahwa di rumahnya hanya ada sehelai kain dan
gelas untuk minum. Rasulullah menyuruh laki-laki dari kaum Ansor tersebut untuk mengambil 2 benda itu, lalu Rasulullah melelang 2 benda tersebut. Salah seorang sahabat bersedia membayar 1 dirham. Tidak puas dengan itu, lalu Nabi membayar dengan 2 dirham. Kata Nabi, belikanlah 1 dirham makanan lalu berikan kepada keluargamu, lalu belikanlah yang 1 dirhamnya sebuah kapak lalu bawakan kepadaku. Perintah Rasul sambil menyerahkan 2 dirham kepada laki-laki peminta dari Ansor itu seperti dikutip dari buku. Beberapa hari kemudian laki-laki Ansor itu datang kepada Rasul dengan membawa kapak. Rasulullah lalu mengikat sebatang kayu pada kapak tersebut. Maka jadilah ia kapak utuh. Laki-laki Ansor itu diperintah oleh Rasulullah untuk mencari kayu bakar. Dengan kapak itu lalu menjualnya. Pergilah cari kayu bakar dan jualah, dan aku tidak ingin melihatmu selama 15 hari. Kata Rasulullah. Laki-laki dari Ansor itu menuruti semua perintah Rasulullah. Ia pergi mencari kayu bakar dan menjualnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Setelah 15 hari berlalu, ia baru menemui Rasulullah dengan membawa 10 dirham dari hasil penjualan kayu bakar. Uang tersebut digunakan untuk membeli pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya. Ini lebih baik untukmu daripada engkau meminta-minta, kata Rasulullah. Demikian cara Rasulullah menghadapi pengemis. Beliau tidak mengusirnya, juga tidak langsung memberinya, tetapi Rasulullah mendorong dan memotivasi agar pengemis itu pengemis itu menggunakan kemampuan dan keterampilannya. Ingin menjadi entrepreneur dan rencana ke depannya. Alasan saya ingin menjadi entrepreneur itu yang pastinya yang pertama ingin membahagiakan kedua orang tua. Lalu jika memiliki perusahaan sendiri itu lebih asik, lebih enak, memiliki pengeluaran sendiri, memiliki penghasilan sendiri, digunakan untuk sendiri. Apalagi jika memiliki staff, terus kita menggajinya itu lebih bangga daripada kita harus digaji oleh perusahaan atau orang lain. Ya, terus rencana kedepannya saya dari dulu dan saudara saya ingin sekali membuka toko kelontong atau sembako atau memiliki toko makanan, karena kalau misalkan yang sembako itu kita juga bisa memberi kepada kaum yang tidak mampu, orang-orang yang tidak mampu. Itu juga bisa menjadikan pahala untuk diri saya sendiri dan saudara saya. Jadi terus kalau makanan, kita suka buat makanan, jadi pengen banget buat toko makanan. Kita memiliki jalan sendiri, pokoknya apa-apa sendiri, jadi lebih enak dan lebih asik aja. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.